Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang mudhof dan mudhof ilaih. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena termasuk susunan kata yang sangat banyak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis. Hampir semua susunan kalimat bahasa Arab ini ada mudhof ilaihnya. Hampir semuanya, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran, ya, surat-surat dalam Al-Quran tuh hampir semuanya ada mudhof dan mudhof ilaih, ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih ini adalah semacam frase, ya, yaitu susunan dari beberapa kata yang memiliki makna tapi belum sempurna kalimatnya, ya, hanya frase saja. Dan dalam bahasa Arab, ya, mudhof dan mudhof ilaih ini contohnya misalkan adalah Kitabu Zaidin, ya. Kitabu Zaidin. Ini artinya apa? Bukunya si Zaid, ya. Kemudian contohnya lagi Babu Sajin. Apa artinya Babu Sajin? Pintu jati. Sajin jati. Sajin itu jati. Babu Sajin, ya. Pintu jati. Nah, kalau kita ingin menjelaskan suatu kata, ya, bukan dengan sifat, ya. Kan kalau kita ingin menjelaskan kata bisa dengan sifat, ya. Kayak pintu yang baru, maka baru ini disebut dengan sifat atau naat. Kemudian buku yang lama ini disebut dengan apa? Sifat. Baju bersih. Baju yang bersih ini sifat. Nah, kalau mudhof ilaih, dia bukannya ingin menjelaskan sifat, tapi biasanya untuk menjelaskan dari apa asalnya, atau punya siapa, atau untuk apa. Ya, jadi mudhof dan mudhof ilaih, ya, merupakan susunan kata yang kita gunakan untuk menjelaskan yang pertama takdirnya min, dari apa dibuatnya. Yang kedua takdirnya li, artinya ada li, diperuntukkan untuk apa, atau ditujukan untuk siapa, atau dimiliki oleh siapa. Paham? Contohnya apa yang menjelaskan darinya? Contohnya Babu Sajin, pintu jati. Maksudnya apa? Pintu terbuat dari, ya, babun min sajin. Khotamu hadidin, cincin besi. Kalau kita ngomong cincin besi, artinya apa? Khotamun min hadidin, cincin dari besi, ya. Cincin emas, khotamu. Nah, kalau kita mau bilang cincin emas, nggak boleh khotamun jahabun. Karena kalau khotamun jahabun itu susunan apa? Naat manut, sifat mausuf, ya. Tapi yang benar adalah susunan mudhof ilaih. Khotamu zahabin. Ketika kita mengatakan khotamu zahabin, maksudnya adalah khotamun min zahabin, ya. Ini yang pertama, takdirnya adalah min. Maksudnya maknanya ada minnya. Kemudian yang kedua li, ya. Entah itu menjelaskan kepunyaan. Contohnya Kitabu Zaidin. Ini menjelaskan apa? Buku punya si Zaid. Atau diperuntukkan untuk apa? Contohnya apa? Babu masjidin. Ini pintu Untuk masjid. Kalau ini masih punya, ya. Pintu punya masjid. Contohnya yang diperuntukkan itu kayak Kitabul Lughati, ya. Buku untuk pelajaran bahasa. Lugotin atau lugoti? Kalau kita berbicara masalah mudhof ilaih, Kitabul Lughatin sama Kitabul Lughati boleh. Bedanya yang satu masih nakirah, Kitabul Lughatin, tapi kalau Kitabul Lughati udah ma'rifat. Idhofah kepada nakirah tetap nakirah. Tapi kalau idhofah kepada ma'rifat, ya ma'rifat. Paham? Ya. Ya, jadi mudhof dan mudhof ilaih ada kalanya yang menjelaskan darinya, asalnya terbuat dari apa? Ada kalanya menjelaskan li, untuknya, punya siapa, diperuntukkan untuk apa. Kaidahnya adalah
Yang pertama, mudhof tidak boleh bertanwin. Mudhof Tidak boleh nggak boleh bertanwin. Jadi nggak boleh kita bilang kitabun Zaidin, nggak boleh. Kitabun Zaidin nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh ada alnya juga. Al-kitabu Zaidin nggak boleh. Tapi kalau mudhof ilaihnya boleh. Contohnya kitabul lugatin atau kitabul lugati, ya. Yang kita bicarakan adalah mudhofnya, ya. Kata yang pertamanya yang ingin kita jelaskan, minnya atau li-nya, ya. Jadi babu masjidin nggak boleh, al babu masjidin atau babun masjidin, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mudhof ilaih majrur. Mudhof ilaih majrur. Kalau kita ingin mengatakan buku punya para siswa, berarti kitabut tullabi majrur. Masjidnya kaum muslimin. Masjidul muslimina, ya, nggak boleh masjidul muslimuna karena mudhof ilaih wajib majrur, nggak kasro, ya, karena kalau kita bicara kasro kan ada kata yang mu'rabnya dengan huruf, kan dia nggak dengan kasro, ya. Contohnya lagi apa? Ya, mudhof ilaih majrur. Misalkan kalau tasniyah, misalkan apa? Pulpen dari 2 siswa. Kolamu tolibaini, ya. Boleh kolamu tolibaini, boleh kolamut tolibaini. Yang nggak boleh kolamu tolibani atau kolamu tolibani. Kenapa nggak boleh tolibani? Karena majrur, dan musanna ketika majrur pakai yang ani, pakai yang aini, ya, tolibaini, ya. Kolamu tolibaini atau kolamu tolibaini. Dua-duanya boleh. Kolamu tolibaini, kolamu tolibaini. Bedanya nanti kalau yang kolamu tolibaini masih nakirah, kalau kolamu tolibaini sudah ma'rifah, ya. Mudhof ilaih dihukumi majrur, sedangkan mudhof, ya, sesuai konteks kalimatnya. Jadi mudhof bisa apa aja? Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Contohnya, haza kitabu Zaidin. Artinya apa? Ini bukunya Zaid. Yang menjadi mudhof yang mana? Kitabu. Marfu, ya. Kemudian ra'aitu kitaba Zaidin. Apa artinya? Saya melihat bukunya Zaid. Mudhofnya kitab. Dan dia kenapa dia mansub? Karena menjadi maf'ul bih, ya. Ra'aitu kitab Zaidin, ya. Kemudian qalamuka ala kitabi Zaidin. Majrur. Artinya dulu apa? Pulpenmu di atas mana meja sih? Bukunya Zaid. Di atas bukunya Zaid. Mudhofnya mana? Kenapa dia majrur? Karena ada jarnya. Kesimpulannya mudhof, ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau kebetulan mudhofnya sebagai fa'il, berarti marfu. Kalau mudhofnya sebagai maf'ul bih, mansub. Kalau mudhofnya sebagai khobar apa? Khobar wajib apa? Marfu, ya. Kalau mudhofnya mubtada, berarti dia marfu, ya. Kalau antum ingin mengetahui antum udah paham belum mudhof ilaih, coba iseng-iseng bikin kalimat variasi. Contoh, ya, sekarang kita latihan. Coba aneh kasih tugas bikin jumlah ismiyah
yang mubtada sama khobarnya sama-sama ada mudhof ilaihnya. Mubtada dan Jumlah khabarnya. ismiyah. Ya, sekarang kita bikin jumlah ismiyah yang mubtada sama khobarnya ada mudhof ilaihnya. Jadi mubtada plus mudhof ilaih, khobar plus mudhof ilaih. Coba dibikin. Apa itu? Gimana? Khabar. Mubtada, khobar, mudhof ilaih. Aku jadi dulu. Mubtadanya ada mudhof ilaihnya. Jadi mubtada plus mudhof ilaih, khobar plus mudhof ilaih. Coba. Contohnya, ibunya si Zaid guru sekolah. Ya. Iya nggak? Ibunya si Zaid mudhof ilaih kan? Takdirnya apa? Min apa li? Li. Guru sekolah takdirnya min apa li? Li, karena mungkin guru dari sekolah kan, guru untuk sekolah. Jadi gimana? Ummu Zaidin Tolibatu. guru. Mudhof nggak boleh tanwin, jadi nggak boleh mudari satu, tapi Dari satu. mudar Mudaris. risatu. Guru apa tadi? Sekolah. Sekolah ya? Dari satu rumah. Tapi nggak mau nih. Madro. Guru kampus aja ya. Al Jamiati ya. Jadi mudar risatul Jami'at. Jamiati. Mudaris satu jami'atin boleh Ustaz? Boleh, mudar risatu Jamiatin ya. Iya, nggak usah al. Tapi kampus ini biasanya ada alnya, al jamiah. Kalau jamiah masih umum kan, jamiah apa? Tapi kalau ada al jamiah, itu artinya udah universitas. Ya. Ummu Zaidin mudarrisatul jamiati ya. Ibunya si Zaid adalah guru Di kampus, berarti dosen. Ya. Contoh lagi coba. Itu kan tadi dari aneh. Coba contoh. Yang setipe juga boleh, misalkan bapaknya atau ustadznya. Tapi kalau bapaknya jangan, itu ada isim yang 5. Kalau ini. Udah belajar ya isim yang 5 ya? Udah ya? Coba bikin. Coba. Bapaknya si Zaid, saudaranya si Hamid. Nah, ayo. Abu Zaid. Bapaknya si Zaid adalah saudaranya si Hamid. Abu Zaidin. Abu Zaidin. Ami. Hamid. Hamidin. Aku Nah, Hamid. santum. Aku. Abu Zaidin. Aku Hamidin. Ya. Kita udah belajar isim yang 5 ya. Hamidin. Abu Zaidin. Aku Hamidin. Hamidin. Berarti pamannya. Ya. Aku saudara. Saudara, entah itu adiknya atau kakaknya ya. Abu Zaidin, aku Hamidin. Sekarang ibunya Fatimah, saudaranya Khadijah. Nah, Fatimatin. salahnya double. Fatimata. Nah, Ummu, ingat, mudhof ilaih wajib majrur. Fatimah isim ghairu munsharif yang ketika majrur fathah. Fatimah itu salah, Fatimatin salah kuadrat. Fatimata yang benar ya. Ummu Fatimata, saudara apa? Saudari. Ukhtu, kalau ukhti itu saudaraku. Kalau saudaranya ukhtun. Berarti nggak boleh. Ya, nggak boleh tanwin. Berarti Ummu Fatimata ukhtu Siapa tadi? Khadijah. Kan semua nama wanita ghairu munsharif ya. Seperti itu. Tanya pada pertanyaan? Di mudhof dan mudhof ilaih. Ya, nanti kita akan perbanyak latihan seperti ini. Kalau antum udah bisa bikin kalimat yang dibolak-balik, misalkan aneh bilang mubtadanya setelahnya itu harus ada na'at, mubtada plus na'at plus mudhof ilaih, khobarnya harus mudhof ilaih. Kalau antum udah bisa melihat soal itu, berarti antum udah paham dengan kaidah. Yang penting semua kaidah dari pertama sampai sekarang jangan ada satupun yang dilupakan. Belajar nahwu ini nggak kayak belajar sorof ya. Kalau belajar sorof tuh
seperti puzzle. Antum masih belum ngerti yang sana nggak apa-apa belakangan, nanti bisa diisi pasalnya di satu. Kalau belajar sorof ini kayak tangga. Kalau antum nggak nginjek tangga yang pertama, nggak mungkin bisa sampai yang kedua. Nggak nginjek tangga yang kedua, nggak mungkin sampai yang ketiga. Jadi memang harus runut kalau nahu. Antum lupa kaidah yang kemarin, dijamin belajar selanjutnya nggak nyambung, karena kaidahnya itu nyambung terus. Seperti itu, ya. Jadi pada pertanyaan? Yang mudah dan mudah pilih. Insyaallah. Cukup ya. Insyaallah dengan diperbanyak latihan, inti dari nahwu ini adalah latihan ya. Kalau sorof kan apa? Hafal. Tapi kalau nahwu latihan dan latihan. Ya. Kalau mudah pakai zorof bisa nggak? Mudah pakai. Kata. Ya itu memang kaidah. Semua yang ada setelah zorof nanti ada babnya khusus. Kita akan belajar tentang zorof zaman, zorof makan. Semua yang ada setelah zorof, ya, zorof itu keterangannya, keterangan waktu kan tepat kayak ama di depan, kholfa kan. Setelahnya memang wajib mudhof ilaih. Amamal masjidi, ya. Kholfal fasli di belakang kelas, amamal masjid di depan masjid. Yaitu memang nanti insyaallah kita pelajari ketika kita membahas zorof ya, zorof zaman dan zorof makan nanti insyaallah. Baik, anda rasa cukup sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.